Oke, kita mulai ya, Badis. Iya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. hari ini 31 Januari ya, 2021. Iya, Perkenalkan saya Wandi Hasminto dari SMK Muhammadiyah 4, Jakarta. Saat ini kita coba untuk berbagi ya, lebih saat ini gitu ya. Berbagi pengalaman selama kita mengikuti BIMTEK AKM. Oke, saat ini kita coba untuk istilahnya berbagi dengan Ibu Adistia, Adistia Putri. iya. Kebetulan masih kita sama-sama dari Samawadi 4 Jakarta. Oke, ini sengaja saya pakai slideshow ya, biar lebih memudahkan kita juga pembahasannya juga, biar nggak terlalu panjang kemana-mana. Oke, yang pertama ini adalah tampilan apa namanya? Pada saat kita mau perkenalan lah istilahnya, perkenalan AKM itu apa, itu apa gitu kan. Oke, next yang kedua, nah ini adalah cara mendaftar BIMTEK AKM. Yang pertama kita ke laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita masukkan akun passwordnya yang sudah kita simpan. Yang kalau untuk akun ini sebenarnya kalau sudah dimulai dari tahun 2015 ya. Dulu tuh ada tes namanya tes UKG. Kalau Bu Adis mungkin berapa tadi tahunnya? Mulai di akunnya itu tahun berapa? 2000 berapa? 2018. 18 ya? Akun, iya, Iya, kalau saya 2000. 2015. Itu di awal 4 digit awal itu menandakan apa kita mendapatkan. Akunnya saya 2019, Oh, maaf. 19 ya. 2019, ya. Berarti saya lama juga ya, 2015 ya. Jadi itu 2015 bla 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 ya apa @guru.id password yang sudah kita punya. Lalu kita pilih AKM sebagai BIMTEK yang kita pilih, lalu kita isi semua. Kalau sudah klik tombol daftar, lalu tinggal pilih angkatan berapa yang mau kita pilih sesuai dengan yang tersedia, klik daftar, selesai, dan ikuti BIMTEK sesuai dengan tanggal dan batas akhir angkatannya. Oke, next. Nah ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Lalu kita masukkan alamat Syirol ya, email atau akun username, lalu kata sandi. Oke, nah seperti kita ketahui juga pada awal kita share tentang info ini tentang BIMTEK ini, respon dari teman-teman adalah ada yang dua nih. Yang pertama, Pak saya nggak tahu nomor UKG kita, gitu ya. Atau Pak saya lupa passwordnya gitu. Gitu. Nah, Kejadian di sana itu. Ibu sendiri itu sempat minta reset password ya ke MPAP ya. Iya, karena biasa kan itu saya loginnya di HP ya. Hmm, Nah, pas saya login di HP langsung, hmm, tanpa ini kan pertama kali untuk di program guru belajar ini hmm, saya login pertama kali itu yang kayak tampilan di sini itu hmm. dia nggak tahu, tiba-tiba dia nggak mau, nggak, tulisannya nggak bisa masuk gitu. Saya pikir oh mungkin salah password gitu, nggak Ternyata, taunya emang mungkin lagi jaringan kali ya. Jadi ketika selanjutnya saya masukin udah bisa lagi gitu. oh iya Saya betul, pikir salah password. betul, betul, betul. Saya juga ngalamin tuh. Sebenarnya password udah benar Oh semua gitu. gitu kan. Saya klik masuk, kok nggak ada tampilan apa-apa gitu kan. Akhirnya saya coba Hmm, refresh iya, lagi, refresh laptopnya F5 gitu. iya, refresh lagi. Masukin Iya, jadi lagi. mungkin bagi bagi guru-guru yang baru sama Hmm, kayak saya, hmm. mungkin agak bingung kali ya. Nah, itu mungkin di refresh aja, langsung dicoba lagi gitu. Iya, Yang penting udah betul semuanya. iya. Memang kalau tampilan bagusnya gini sih emang sebelum sebelum apa buka laman ini, kita kan gini nih, sudah banyak kan nih apa Google yang sudah kita buka gitu kan. Nah, Iya, itu lebih bagus sih dibersihkan dulu ininya, ke history dulu.
Google-nya. Iya, betul. Ini juga berlaku juga ketika anak-anak pada saat mengerjakan apa namanya CBT ya. Kita kan di sekolah pakai CBT kan. Iya, betul. Itu anak-anak pasti pasti Kita banyak mengerjakan kendala tuh ujian. ketika pakai Google karena mereka history nggak dihapus, suka nggak muncul. Gitu. Padahal kan sudah sesuai username passwordnya. Nah sama seperti ini juga. Gitu. Oke, kita kembali nih. Ini tampilan Oke, awalnya. Setelah itu next. Nah nanti ini yang tadi saya bilang. Ini contoh, misalkan teman-teman ada yang belum tahu nomor UKG-nya gitu kan. Nah dari tampilan awal kita klik registrasi akun GTK. Nah, sebelah kiri, lalu tampilannya seperti berikutnya sebelah kanan. Nah itu ada kolom registrasi akun kan, nama peserta UKG, tanggal lahir. Nah karena kita belum tahu nomor UKG-nya, maka kita pilih atau klik yang cari nomor UKG, itu yang sebelah kanan bawah. Oke, next. Nah ini tampilannya, tampilan pada saat kita pencari nomor UKG. Namanya kita cari, lalu provinsinya di mana. DKI Jakarta misalkan, lalu kabupaten kotanya Jakarta Barat. Setelah itu klik cari GTK. Nah, yang bawah itu adalah hasil pencarian. Ya, hasil pencarian. Nah, situ muncul tuh nama data GTK-nya, nama dan nama peserta UKG, subminkalnya di mana, jadikan status. Nah, kalau udah muncul seperti ini, tinggal di copy aja tuh nomor UKG-nya. Nomor peserta UKG-nya kita copy, terus kita kembali ke menu registrasi akun. Oke, next-nya. Nah, nih. Nah, pada saat kita registrasi akun, nomor peserta UKG-nya tadi kita masuk. Ya, kita input. Atau di kopas juga bisa. Itu tanggal lahir, sesuaikan dengan tanggal lahir kita. Lalu ada checklist, saya bukan robot. Lalu klik register. Nah, ketika sudah register, muncul notif persetujuan. Ya, persetujuan di mana kita akan diminta persetujuan dulu untuk mencetak akunnya. Kalau itu kita klik setuju dan cetak, kalau tampil yang paling kanan itu adalah tampilan seperti itu. Nah, ini adalah tampilan untuk kita pegang. Jadi situ ada username-nya, nama UKG, @guruku.id tambahannya, lalu password. Nah, ini harus disimpan. Gitu. Ini sebenarnya makanya kenapa guru sendiri yang buka web ini, ketika nanti sudah muncul surat pemberitahuan atau akses layanannya ini, diharapkan sih teman-teman menyimpan gitu loh. Mau nyimpan di laptop atau di HP, jadi suatu waktu Anda dibutuhkan bisa dicari gitu. Kenapa harus disimpan? Ya kayak ini. Banyak kegiatan-kegiatan guru yang memang memerlukan akun ini gitu. Jadi memang harus disimpan. Oke, setelah ini kita kembali next berikutnya ke ini. Kita coba masuk lagi setelah mengetahui username passwordnya. Kita masukin di alamat serialnya username, lalu kata sandi atau password. Ya, next. Nah, ini tampilan awal. Tampilan awal di atas itu sebenarnya ada nama itu yang ditutupin itu. Nama kita, terus ada guru apa kita? Apa guru SMK, SMA atau apa tergantung dari pas kita login ya. Nah, ini ada daftar seri yang bisa kita ikuti. Dan saat ini yang bisa kita ikuti adalah AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum. Lalu klik selengkapnya dan tampilan seperti kanan. Nah, seperti itu. Jadi muncul tuh guru belajar seri assessment atau AKM. Kalau memang peserta sudah di checklist hijau, berarti kita bisa mendaftar gitu. Oke, kita klik daftar. Berikutnya, nah ini ada informasi pendaftaran. Nah, sini kita muncul nih angkatan berapa yang bisa kita ikut. Ya kan, saat ini karena kemarin kita daftar di angkatan ke-6, maka muncul seperti itu persetujuannya di angkatan ke-6 dan kita pilih ya. Nah, ini ada jadwal pendaftaran full dari angkatan pertama sampai angkatan ke-11 nanti.
Sekarang makanya untuk angkatan ke-78 sudah dibuka gitu, kalau nggak salah. Jadi angkatan ke-6 29 sampai tanggal 2 Februari dan angkatan ke-7 3 sampai 7 Februari dan seterusnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini tampilan awal setelah kita login ya, setelah kita masuk. Ada ya ucapan selamat datang untuk kita. Seperti itu. Ini tampilan atasnya. Ini sengaja saya potong memang karena terlalu panjang juga. Oke, berikutnya untuk yang bagian bawahnya. Oke. Nah, ini course content atau isi BIMTEK dari AKM tersebut ada 8 ya. Yang pertama itu ada orientasi guru belajar seri AKM. Lalu yang kedua, pengantar guru belajar seri AKM. Ketiga, konsep asesmen nasional. Keempat, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Dan kelima, asesmen literasi membaca. Lanjut ke 6, asesmen numerasi. Ketujuh, tindak lanjut laporan hasil AKM. Dan terakhir, asesmen pasca program guru belajar seri AKM. Nah, ini masing-masing konten ini ya, masing-masing ini dia mempunyai beberapa topik. Ya, beberapa topik dan juga ada kuis. Dan di awal kita diminta untuk pretest. Ada 30 soal ya, Boris ya. Iya betul, 30 ada soal. 30. Dan ada Dan KKM-nya. acak. Ada KKM-nya ya. KKM-nya berapa? 70 ya? Iya betul, 70%. Jadi nanti ketika mulai kuis, itu jangan bingung kalau misalkan ada soal nomornya itu beda-beda ya. Jadi emang pengalaman dari saya pun saya sempat agak bingung, kok soalnya beda-beda angkanya. Oh mungkin diacak. Jadi Iya. itu emang sengaja diacak dan nanti di akhir akan ada muncul presentasi hasil kuis kita gitu. Dan untuk bisa lanjut itu minimumnya 70. 70 ya. Ya kayak tadi saya kemarin kan udah mulai juga. Untuk pretest sih alhamdulillah sih 90. Sama 97 Iya. sama, ya lupa satu salah dong satu sih. Wah mantap ya. Untuk proses seperti jadi gitu ada nanti ada 8 konten masing-masing itu ada beberapa topik dan diakhiri dengan kuis ya. Ada satu lagi Iya. apa sebelum kuis apa? Namanya post test. Apa refleksi, sorry. Iya, iya, Refleksi, ya. refleksi. Jadi Jadi macam-macam refleksi mungkin biasanya dia akan ada tulisan ya kita bisa ketik sendiri hmm, tergantung apa yang pertanyaan yang akan direfleksikan hmm. gitu. Dan juga sesuai dengan apa kemampuan atau daya tangkap kita juga ya setelah materi yang kita Iya, baca kita dapatkan gitu. iya betul. Jadi ya istilahnya ya sama aja ketika kita belajar apa ngajar di kelas gitu kan. Kita kasih materi ke Iya, anak-anak, setelah itu kita minta mereka untuk mencoba merefresh lah apa yang tadi kita pelajari gitu. Seperti iya itu. betul. Dan terakhir kita kasih kuis gitu kan atau ulangan. Iya betul. Oke, jadi itu ada 8. Next berikutnya. Nah ini adalah salah satu contoh bagian dari materi atau topik ya. Itu adalah saya lingkarin warna merah. Jadi masing-masing topik itu kalau sudah selesai ya pastikan sampai tercentang hijau, centang hijau gitu. Jadi masing-masing topik itu bakal kalau kita sudah baca atau kita sudah banyak kan baca ya. Paling Iya, yang pertama kali itu ada videonya Mas Nadiem. video Heeh, untuk di topik satu memang di awal itu ada video-video yang harus kita tonton sampai selesai. heeh. Karena nanti kalau belum sampai selesai biasanya tidak muncul tanda telah selesainya. Iya betul itu, tonton Mm. selesai betul. Nah, setelah itu kebanyakan bacaan ya. Iya. Iya, Dan infografis. betul. Dan video awal Mas Nadiem tadi Mas Menteri jangan dirubah jadi ke YouTube ya. Iya. Iya. Karena kan nanti beda lagi gitu. Justru kalau kita memang di situ muncul tuh apa kita bisa buka di YouTube gitu. Mungkin Iya berpikirnya betul. biar lebih gede tuh ininya gambarnya gitu kan. Padahal justru itu pengaruh, pengaruh banget kalau kita pilih YouTube, kita nanti malah nggak muncul tuh tanda telah selesai gitu.
Iya. Karena kan dianggap kita keluar dari apa, tampilan materi ini gitu. Jadi nanti masing-masing, tadi kan ada 8 ya, masing-masing topik itu, ada seperti ini tampilannya, ya. Nah, kalau saya, untuk memudahkan pada saat nanti pengerjaan apa, kuis ataupun apa, refreshing tadi, saya kopas nih materinya. Saya copy lalu saya paste di Microsoft Word lah, biar bantu untuk mengingat juga gitu loh. Jangan 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 sampai nanti ketika pas ngerjain kuis wah bingungan nanti balik lagi. Walaupun memang Iya. dimungkinkan untuk kembali lagi nih yang sudah kita baca itu bisa aja. Tapi yang dikhawatirkan adalah pada saat bolak-balik seperti tadi, yang tadinya kita sudah mengisi jadi dianggap belum mengisi gitu. Ada pengalaman sendiri nggak Boris untuk kalau kayak gini nih? Oh, kalau saya sendiri kebetulan, saya, menggunakan laptop untuk pertama pertama kali saya, login pakai HP, Mhm, tapi kedua mengerjakannya saya pakai laptop. Jadi saya buka juga melalui HP. iya. Nah, jadi, nggak usah balik-balik, balik-balik aja di HP gitu. Jadi kayak ada contekan. Lebih enak mana pakai laptop sama HP? Laptop, menurut saya sih laptop, Laptop ya? lebih iya, cuman yang itu kalau misalkan memang, kan mungkin ada beberapa yang agak sulit untuk, bukan sulit sih, mungkin agak repot atau gimana, tergantung orang ya. Mhm, Kadang seperti Pak Wandi juga bagus, bisa kita kita simpan karena kan bisa materi juga buat kita sendiri gitu kan, mhm, mhm. bisa kita save. Nah, kalau saya kebetulan emang, langsung aja saya lihat HP gitu, jadi pas ngerjakan di HP, mengerjakan saya lihat di HP begitu, kalau memang agak kita ingin lihat lagi gitu sih, Iya. Dan kebetulan dan ini. dan waktunya juga fleksibel sih ya, kita kan sampai sampai 5 hari. Iya, betul. Jadi memang untuk ini, untuk, AKM ini benar-benar fleksibel ya, waktunya juga lama dan nggak harus selesai pada hari itu juga Mhm. gitu. Iya, jadi kita masih Ada ada kesempatan waktu buat ngerjakan yang lain gitu. iya betul, Jadi nggak seharian depan laptop gitu. depan laptop aja bener. Karena kan banyak orang mikirnya kayak gitu, Iya, gue pikir takutnya kalau sudah keluar dari apa, web ini, entar ngulang lagi dari awal lah berarti gitu. Padahal mah enggak. iya betul, padahal tidak, yang penting diklik yang tandai telah selesai. Mhm, mhm, makanya dipastikan itu tanda selesai, sudah di checklist hijau lah istilahnya. Iya betul, dan ada tanda checklist hijaunya. Mhm, mhm, mhm. Ada kendala nggak buat selama mengerjakan kemarin? Kemarin itu mungkin karena, di awal agak baru kali ya, baru baru mengikuti yang kayak saya pernah ngikutin yang kayak begini tapi di sekolahmu. Mhm, Nah, iya. Nah, kalau yang nah hampir mirip sih kayak begini juga, cuman bedanya topiknya bukan AKM. Nah, ini sih untuk kayak begini, mhm. saya pikir awalnya harus membuat soal gitu, Oh iya, tapi iya. mungkin ternyata ternyata itu, membuat soal tapi hanya satu contoh saja gitu, dan, juga saya pikir kuisnya yang bagaimana gitu, ternyata ini jadi mungkin buat yang lain pada mau ikut, Mhm, nggak usah terlalu khawatir, karena pertama waktunya fleksibel, iya. kedua, ini itu enggak, mengharuskan kita memang tahu gitu. Jadi yang nggak tahu pun jangan malu untuk ikut. Iya, Karena yang nggak tahu pun sekarang sih tujuannya untuk mengedukasi, bukan, mau menunjukkan kalau kita mengerti gitu. Yang penting yang tadinya kita belum mengerti, jadi mengerti. Yang sudah mengerti jadi jauh lebih mengerti gitu. Atau bahkan kayak begini, kita bisa ngajak untuk yang lain bisa mengerti tentang KKN gitu. iya, karena kan ini Itu kan sih memang memang program baru ya dari iya Mas Menterinya. Ya bagus lah. Jadi apa sih, cuman emang tadi yang apa namanya, banyak banyak yang menganggap bahwa ini adalah program UN gitu kan. iya, Padahal bukan betul bukan sekali. padahal bukan UN sama sekali. Orang peserta juga Iya peserta kebanyakan kelas 11 kan atau tingkat di bawah setelah akhir gitu, sebelum akhir. iya. Jadi banyak yang beranggapan, peserta dari AKM ini itu
siswa atau siswi yang ada di akhir tahun, Iya, di akhir pelajaran ya misalkan kelas 3 gitu. Padahal dan itu nggak ikut semuanya dan itu hanya beberapa sampel saja sampel gitu. dia di Nah random ya. itu sih yang banyak miskonsepsi. Mhm. Iya, ada juga teman-teman saya yang bilang, "Kok ini kok yang muncul kok," misalnya gini, total siswa dia, eee, oke mungkin dia dia tahu, oke yang ikut nih kelas 11 doang nih, bukan kelas 12. Nah misalkan di kelas 11 di sekolah dia itu ada 40 orang misalkan gitu kan. Tapi begitu Iya, begitu muncul, loh kok ini kok nggak sampai 40 gitu kan, cuma separuhnya hmm, gitu, kantong separuhnya gitu. iya, iya. Ya memang enggak ya memang enggak, karena kan tadi kan dipilih secara random juga kan, Iya betul, dan pilihnya acak. acak dan bukan mempengaruhi apa, kelulusan juga gitu. Iya betul sekali, itu yang paling penting sih yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Memang AKM ini tujuannya bukan untuk pengganti UN, Hmm, bukan pengganti UN, untuk menentukan kelulusan gitu. Nah, karena memang kita ingin memperbaiki itu ya seperti tujuan awal dari Pak Menteri ya, iya, Merdeka Belajar. untuk memperbaiki apa sih kualitas belajar dari siswa itu. Iya, jadi nggak cuman apa sih, menuntut tentang menghasilkan nilai gitu kan, tapi Iya justru betul. justru malah yang kita lihat nanti adalah proses jadi proses proses pada saat, mereka mendapatkan pelajaran, terus proses juga untuk mereka mengolah pelajaran yang kita berikan gitu, kayak gitu sih. Iya, Jadi iya nggak perlu betul. lah ada orang tua yang harus pakai bimbel gitu untuk persiapan AKM. Iya, iya. Karena AKM ini bahkan tujuannya untuk mengevaluasi untuk bimbel itu sendiri. Jadi kurang efisien sih kalau untuk dilakukan bimbel hanya untuk AKM ya. Iya, iya. Kalau Ya menurut saya kayak gitu sih. ya lumayan sayang sayang uangnya juga kan, bisa dipakai buat yang lain. Iya betul, bisa buat yang lain. Ya memang perlu sih setelah ini, harapannya sih, apa, dengan adanya video pengimpasan seperti ini, nggak cuma buat kita doang, guru, atau khususnya buat kita berdua doang enggak, tapi juga teman-teman guru yang lain. Bahkan kalau perlu Iya, juga kita bisa berikan ke siswa sama orang tua bahwa, AKM itu tidak tidak seseramkan yang kita bayangkan ini, iya betul. kayak gitu sih. Tidak seperti yang ini. Dan sehingga tidak semenakutkan itu ya, Iya, sampai harus dibimbelkan juga. iya, iya, iya. Ya contohnya ya anak saya kan SMP ya, SMP kelas 3 sekarang, berarti kelas 9 ini. Tadinya berpikir dia ikut ini, bahkan sampai dia beli buku persiapan UN. Beli Dia bilang, "Ya udah oke lah, nggak apa-apa buat belajar lah," gitu. Tapi tenang kok nggak kamu nggak ikut kok gitu, yang ikut malah adik kelas kamu gitu, kelas 8. Nggak apa sih buat menambah ini juga, ilmunya dia juga. iya betul. Sih gitu sih paling kelas tentang tentang AKM seperti ini. Ada Iya lagi Boris betul. mungkin ada penambahan? Kalau saya sih ya itu kembali lagi sih yang dari awal cerita karena memang pengalaman dari teman-teman saya pun ada yang belum mengikuti seri AKM ini untuk guru-guru dan eh, alasannya itu karena ya itu takut pertama takutnya tuh ada penilaian khusus Mhm, yang mhm. mengharuskan dan membuat kita sendiri terbebani gitu. Duh jangan-jangan nanti kita sendiri lagi yang nilainya jelek atau gimana gitu. Padahal tujuan dari dilakukannya seri AKM ini itu untuk mengedukasi guru-guru aja gitu. Karena kan selain AKM ini kan tujuannya untuk perbaikan kualitas belajar siswa ya. Iya, Tapi kan yang mengajar itu kan guru. Nah, bagaimana kalau kitanya aja masih belum mengerti AKM, terus kita mau perbaiki kualitas? Nggak mungkin dong. Makanya harus dikenalkan dulu ke gurunya. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin untuk guru-guru yang belum mengerti atau ingin lebih paham, ya harus ikut seri AKM ya. Karena di situ nanti bisa diketahui, oh ini bedanya, kenapa dibuat kayak begini-begini gitu. iya, Iya, dan tanpa disadari loh Budis, apa, ya kita, saya atau mungkin Budis juga, mungkin teman-teman yang lain ikut ini juga, yang ikut BIMTEK ini, masih berorientasi nilai, iya. ya kan? Karena,
Begitu Iya, tahu, "Aduh nilai jadi saya awal nggak pun sesuai KKM nih, iya aduh." betul. Jadi Padahal awal pun, saya juga sempet karena kan di situ tulisannya 70% ya, karena memang mhm, di sini, minimalnya itu 70%, kalau tidak sampai 70% itu tidak bisa, checklist. iya Nggak ada tulisan checklist-nya, nggak bisa iya lanjut gitu untuk ke iya tahap selanjutnya. Nah gitu, kalau belum memenuhi syaratnya gitu kan. Nah mungkin itu yang jadi, agak bingung, mungkin miskonsepsi iya. gitu. Walaupun masih Nah dikasih kesempatan ya? padahal iya, padahal masih bisa dikasih kesempatan. Jadi ketika mungkin guru-guru yang lain mengikuti pretest terus belum sampai 70, Mmm, itu bisa langsung aja ikut lagi sampai nanti 70. berapa kali dikasih kesempatannya? Kalau, batasnya sih, kemarin saya pernah lihat ada yang sampai 4 4 kali. Jadi kali. cuman jadi begini, ketika sudah lewat dari 3 kali, Mhm. itu nanti akan dikeluarkan kuncinya. Oh, Iya, oke. pembahasan sih, iya. Mhm, Jadi ada pembahasannya. Jadi nanti mungkin bisa di cross check mana yang salah salah, gitu iya. jawaban kurang tepat, iya. Jadi nanti ketika ikut kuis kita bisa sampai lolos di 70 gitu aja sih. Jadi jangan khawatir atau mungkin minder Mhm. karena belum tahu, iya, gitu. Dan masih Sama bisa dengan ikut apa, masih bisa proses ikut juga. untuk angkatan berikutnya kok, kalau misalkan belum belum KKM gitu, belum lulus. Iya betul. Kan tadi kan masih Dan sampai 13 ya angkatannya ya? iya, betul betul. Gitu. Itu aja. Oke, siap Bu Adis, terima kasih, mudah-mudahan dengan ada video ini kita jadi bisa bisa mengajak teman-teman yang lain untuk Iya, ikut. sama-sama Pak. Baik, terima Semoga kasih Bu teman-teman yang lain Adis. juga lebih termotivasi. Ya, salam salam sehat selalu lah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Salam sehat. Oke, makasih Bu Adis. Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.